Oke, berjumpa lagi dengan basic tutorial. Sebelumnya, jangan lupa klik like and subscribe terlebih dahulu. Pada kesempatan kali ini, basic tutorial akan memberikan tutorial tentang bagaimana mengelola file di dalam Linux Debian. Tutorial kali ini lanjutan dari sesi tutorial di perintah dasar Linux Debian. Nah, di dalam Linux Debian, untuk mengelola sebuah file, kita harus tahu terlebih dahulu bagaimana karakteristik file di Linux Debian. Tidak jauh berbeda dengan file-file di sistem operasi yang lain, yaitu file diidentifikasi dengan yang pertama adalah nama file. Kemudian dipisah oleh tanda dot atau titik, kemudian diikuti dengan nama ekstensi. Contohnya adalah saya punya file dengan nama biodataku, kemudian dikasih dot titik, kemudian ekstensi, contohnya txt. Nah, nama filenya adalah biodataku. Ekstensi adalah identitas atau tipe data yang dimiliki oleh file biodataku. Tipe data di dalam Linux sama dengan tipe data di sistem operasi yang lain. Tentunya setiap tipe data mempunyai karakteristik yang berbeda di masing-masing sistem operasi. Ada tipe data yang tidak dikenali di Windows, ada juga tipe data yang tidak bisa dikenali di Linux. Contoh tipe data yang lain, contoh ekstensi yang lain adalah misalkan file itu berupa file gambar, maka ekstensinya bisa JPG, bisa GIF, bisa PNG, dan lain sebagainya. Contoh lagi untuk file dengan tipe audio, maka ekstensinya adalah bisa MP3, bisa 3GP, bisa MP4, dan lain sebagainya. Nah, itu adalah contoh ekstensi. Oke, selanjutnya mari kita praktikkan bagaimana mengelola file di Linux Debian. Tentunya dengan perintah dasar-dasar dulu. Yang pertama, kita mencoba membuat sebuah file. Untuk membuat file di Debian, banyak cara bisa kita lakukan. Yang pertama yaitu merubah standar output dari sebuah perintah, kemudian dimasukkan ke dalam sebuah file. Simbolnya adalah tombol direction. Contoh, ini string yang menandakan bahwa command prompt bisa kita ketikkan. Ini string, sama saya simbolkan. Contohnya kita langsung mengetik direction itu. Nah, direction, kemudian kita arahkan kemana? Spasi nama file. Contoh coba 1, ekstensinya .txt. Ini adalah standar outputnya dirubah, yang harusnya ditampilkan di layar tetapi dimasukkan ke dalam file. Maka file coba 1 ini akan otomatis dibuat oleh sistem. Mari kita praktekkan. Direction spasi coba 1.txt. Kita enter. Ingat, kita di dalam dokumen, di dalam direktori praktikum yang ada di dokumen yang ada di home directory. Setelah kita enter, maka kita coba lihat isinya. ls, melihat isi direktori materi yang sebelumnya. Nah, ada prak 1 itu dokumen yang saya pakai ini, kemudian ada coba 1. Ini satu file sudah terbuat.
Contohnya lagi yaitu merubah standar output dari sebuah perintah, kemudian kita masukkan ke dalam teks yang perintah itu berisi hasil outputan. Contoh main spasi ls. Ketika ini saya enter, maka akan tampil di layar main ls. Ketika ini saya enter, maka akan muncul di layar hasil dari perintah ini. Nah, ini hasil dari perintah main spasi ls. Tetapi saya tidak ingin menampilkan di layar. Saya ingin menampilkan hasil main ls ini saya letakkan di sebuah file. Maka setelah main ls, kita beri direction, kita letakkan di sebuah file, misalkan main ls.txt. Kita coba di terminal, main spasi ls spasi direction spasi nama filenya main ls.txt. Kemudian kita enter. Nah, yang tadi output dari main ls itu langsung ditampilkan di layar, maka outputan itu dirubah, dimasukkan ke dalam sebuah file yang namanya main ls.txt. Coba kita lihat, ls ada 3 file. Yang tadinya cuma 2 file, sekarang ada 3 file, yaitu ketambahan main ls.txt. Nah, kalau kita lihat isinya, get main ls.txt. Nah, maka isinya adalah standar outputan dari perintah main ls. Gitu. Oke. Ini cara yang pertama, yaitu merubah standar output dari sebuah perintah. Simbolnya simbol dengan simbol ini, dengan simbol direction tanpa tanda petik. Oke. Yang kedua, untuk membuat sebuah file, kita bisa menggunakan perintah touch. Touch ini sebenarnya bukan perintah untuk membuat file ya, tapi perintah untuk merubah timestamp dari sebuah file. Tapi bisa kita gunakan. Perintahnya touch spasi nama file. Misalkan coba 2.txt. Kita coba di terminal, touch spasi coba 2.txt, kita enter. Kita lihat isinya apakah jadi. Nah, ini muncul coba 2.txt. Yang selanjutnya, untuk membuat sebuah file, tentunya kita memanfaatkan sebuah editor teks. Nah, ini untuk file teks ya, khusus untuk file teks saja, yaitu ada sebuah editor teks yang namanya nano. Perintahnya nano spasi nama file. Editor selain untuk mengedit, dia juga bisa digunakan untuk membuat file. Otomatis kan, ketika kita ngedit file belum ada, otomatis kita membuat file itu ketika perubahannya kita simpan. Contoh nano spasi nama file, misalkan coba 3.txt. Ketika kita menggunakan nano, kita diperkenankan untuk mengisi file tersebut. Oke, langsung kita praktikkan. Nano spasi coba 3.txt.
muncul jendela teks editornya. Ini coba3.txt, kemudian kita isi. Coba, ini adalah isi file coba 3. Kemudian kita save-nya dengan menggunakan Ctrl O. Apakah disimpan di coba 3? Kita tekan enter. Untuk keluar kita tekan Ctrl X. Nah, muncul seperti ini. Kita coba lihat isinya praktikum, apakah ada file coba 3 ls coba 3. Oke, untuk membuat file sementara menggunakan 3 metode ini. Nah, yang pertama merubah standar output, yang kedua menggunakan perintah touch, yang ketiga menggunakan text editor yaitu Nano. Setelah kita berhasil membuat file, yang selanjutnya kita coba membaca sebuah file tersebut. Ya, membaca file. Perintah yang bisa kita gunakan salah satunya yaitu perintah cat. Formatnya cat spasi nama file. Misalkan saya akan mencoba membaca coba 3. coba3.txt. Kita praktikkan. Cat spasi coba3.txt. Nah, maka isi dari coba 3 akan ditampilkan di layar langsung. Itu cat, yaitu membaca file dengan hasil langsung ditampilkan di layar. Ini hasilnya. Ini adalah isi file coba 3 tadi. Yang kedua, bisa kita menggunakan text editor yaitu Nano. Perintahnya sama seperti tadi ya, yaitu Nano spasi nama file coba 3.txt. Nah, contoh di terminal Nano coba 3.txt. Kita enter, muncul. Nah, ini adalah isi file coba 3. Misalkan kita tambahi, kita edit, berarti tidak membaca lagi ini. Kita tambahi isinya file coba 3 yang sudah diedit. Kita save, Ctrl O, enter, kita keluar Ctrl X. Nah, hasil dari edit ya, kita coba baca dengan cat. Itu cat coba 3, enter. Nah, ada tambahnya. Yang tadi ini adalah isi file coba 3, sekarang ada tambahnya file coba 3 yang sudah diedit. Nah, ini berarti membaca dan mengedit file, khususnya file teks dulu ya. Ini oke. Yang selanjutnya kita akan melakukan rename ya, merubah nama file, melakukan rename dan menghapus file. Oke, sekarang merubah dulu ya, merename. Perintahnya adalah mv. Perintah ini sebenarnya fungsi utama adalah move atau memindah file, tetapi kita pindah di tempat yang sama dengan nama yang berbeda, maka hasilnya sama dengan merubah atau merename. Sintaksnya mv spasi nama file. Misalkan nama filenya coba1.txt,
spasi nama file baru cobi1.txt. Kita akan merubah nama file coba1.txt menjadi cobi1.txt. Mari kita praktikkan. mv spasi coba1.txt spasi nama file yang baru cobi1.txt. Kita enter. Kita lihat apakah berubah. ls. Coba1 hilang, bukan hilang tapi sudah terrename menjadi cobi1.txt. Begitu juga jika kalian ingin merubah nama direktori atau file yang lain. Oke, yang selanjutnya kita akan mencoba menghapus sebuah file. Perintahnya adalah rm. Sintaksnya yaitu rm spasi nama file. Misalkan cobi1 kita hapus, berarti cobi1.txt, kemudian kita enter. Nah, sekarang kita praktikkan di terminal. rm spasi cobi1.txt, kita enter. Nah, cobi1 terhapus, kita lihat. Nah, cobi1 hilang. Ini cobi11, bukan cobi1. Oke, kita clear. Kita hapus cobi11. Kita lihat isinya lagi. ls. Nah, itu ada cobi11 atau 11. Kita hapus juga. rm cobi11.txt. Kita lihat isinya. Terhapus. Nah, kita praktikkan teori yang kemarin, yaitu satu perintah bisa mengeksekusi banyak pekerjaan. Contoh, rm saya akan menghapus coba2 dan coba3 sekaligus. coba2.txt spasi coba3.txt, saya enter. Ketika saya lihat, maka tinggal main ls sama prak1 saja. Nah, demikian tutorial tentang bagaimana kita mengelola file di Linux tahap dasar. Nah, nanti selanjutnya kita akan mencoba lagi memberikan tutorial yang lebih lanjut tentang perintah-perintah dasar. Untuk kali ini saya kira cukup. Untuk selanjutnya kita akan membahas di kesempatan selanjutnya. Jangan lupa klik like and subscribe. Jika dirasa bermanfaat, bagikan video tutorial ini ke yang lain. Sekian dari Basic Tutorial.